banget hari ini bisa bertemu dengan adik-adik sahabat Kristus lagi yang ada di rumah, yang pastinya sedang menunggu-nunggu cerita Alkitab dari GKJ Bambu Kuning. Siapa yang udah gak sabar mau dengerin cerita? Wah, banyak banget nih kayaknya yang gak sabar ya. Nah, sebelumnya Mbak mau sapa lagi adik-adik yang ada di rumah, dari kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar. Kalau Mbak tanya apa kabar, adik-adik jawabnya luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Harus semangat ya adik-adik yang di rumah. Oke, Mbak sapa dulu ya. Mbak mau sapa adik-adik sahabat Kristus dari kelas balita. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Wah, kalau adik-adik sahabat Kristus dari kelas kecil apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Nah, kalau yang ini kakak-kakaknya harus lebih semangat juga ya, gak mau kalah sama adik-adiknya. Apa kabar adik-adik sahabat Kristus dari kelas besar? Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Wah, Mbak Genda senang banget minggu ini bisa bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Kita mau bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Nah, sebelum kita mau memulai cerita Alkitab kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama di rumah kami masing-masing melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning untuk mendengarkan cerita Alkitab anak ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak yang taat, yang baik, yang mau mendengarkan cerita-Mu dan juga melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, untuk kedua orang tua kami, untuk kakak adik, maupun juga sahabat-sahabat kami yang Kau boleh berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kelimpahan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, adik-adik, siapa yang di sini punya sahabat atau teman dekat? Teman dekat itu kayak apa ya? Sahabat itu kayak apa ya? Misalnya kalau kita makan roti biasanya cocoknya sama apa? Iya, sama mentega ya, sama meseseres. Nah, terus kalau misalnya baju cocoknya sama apa ya? Bener, sama celana. Nah, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Oke, adik-adik di rumah bisa pakai gerakan ya. Kita memuji Tuhan, Kau temanku, ku temanmu. Ayo teman-teman, kita memuji Tuhan dengan judul lagu Mentega dan Roti.
teman kuku, temanmu itu keren banget ya adik-adik ya. Ya seperti tadi ada mentega dengan roti, ada baju dengan celana. Nah, ada Mbak Agenda yang juga akan bisa menjadi sahabat adik-adik di rumah, dan adik-adik di rumah juga menjadi sahabat Mbak Agenda. Nah, seperti yang tadi Mbak Agenda di awal bilang, sahabat itu apa? Teman yang saling cocok, saling bisa melengkapi, saling mendukung. Nah, seperti adik-adik bisa menganggap Mbak Agenda sebagai sahabatnya adik-adik, Mbak Agenda juga akan menjadi sahabat adik-adik yang ada di rumah. Wah, seru banget ya kalau kita punya sahabat. Sebelum kita mau membaca firman Tuhan pada hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Oke, mari kita memuji Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Lari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Holy haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya sekarang? Bagus. Nah, sebelum kita mau membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Sebentar lagi kami juga mau membacakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami, Engkau sertai kami dari awal hingga akhir, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan taat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin juga Mbak Agenda yang akan membawakan cerita Alkitab pada hari ini. Kiranya Engkau sertai Mbak Agenda dari awal hingga akhir juga. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Sekarang kita mau buka Alkitabnya bersama ya. Dan kita mau buka Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7 sampai dengan ayat 9 sampai dengan ke-17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Mari kita bersama-sama membacanya ya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan.
Wah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Keren banget ya, Tuhan Yesus menyebut kita, adik-adik semua dan baginda juga, serta mama, papa, kakak, adik, juga teman-teman adik-adik semua sebagai sahabatnya Kristus. Wah, senang banget seperti yang tadi baginda di awal bilang ya. Tuhan Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat dan juga menyebut kita sebagai sahabat. Senang banget ya kalau kita punya sahabat seperti Tuhan Yesus. Oh iya, adik-adik, hari ini Mbak Agenda nggak akan kita sendiri, tapi Mbak Agenda mau ditemenin dua sahabat Mbak Agenda juga. Mereka punya cerita yang juga sangat indah. Siapa ya? Yaitu ada Sisi yang dia memakai pita, dan satunya lagi Rika yang kuncir dua. Siapa? Sisi dan Rika. Nah, Sisi sama Rika ini mau bercerita adik-adik soal persahabatan mereka. Mereka itu udah sahabatan dari kecil, bahkan sekolah dan rumahnya pun dekatan. Rumahnya dekatan, sekolahnya satu sekolah, bahkan mereka satu teman sebangku. Suatu ketika saat jam istirahat, Sisi kelihatan agak murung. Nah, waktu itu Rika melihatnya, kenapa ya kok agak murung? Dan Rika menghampiri nih Sisi dan menanyakan, Sisi, kamu kenapa murung? Dan kata Sisi, aku lapar, tapi bekal aku ketinggalan. Bekalnya Sisi ketinggalan ternyata adik-adik, makanya Sisi sedih. Siapa sih yang di sini kalau sekolah suka bawa bekal juga? Banyak ya adik-adik yang di rumah waktu sekolah bawa bekal juga ya. Nah, ketika bekalnya si Sisi ketinggalan dan Sisi ngerasa lapar, apa sih yang bisa diperbuat seorang sahabat? Apa yang akan diperbuat oleh Rika? Ada yang tahu gak adik-adik? Coba kasih tahu apa yang adik-adik tahu kira-kira yang akan dilakukan seorang sahabat. Kasih tahu mama papa boleh, kasih tahu kakaknya juga boleh. Iya benar. Yang dilakukan Rika ternyata dia mengeluarkan kotak bekalnya dan membagi dua bekalnya, untuk satu bagian buat Sisi dan satu bagian lagi buat Rika. Ternyata Rika tidak tega, dia juga merasa sangat sedih ketika melihat sahabatnya tidak bawa bekal, terus kelaparan, jam istirahat, perutnya kruyuk-kruyuk, keloncongan ternyata. Nah, makanya dia membagi bekalnya kepada Sisi. Nah, adik-adik, seneng ya kalau kita punya sahabat yang bisa saling memperhatikan. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah memperhatikan kita, dia bakal memberikan nyawanya untuk adik-adik di rumah dan juga Mbak Agenda, papa, mama, kakak, adik, bahkan juga sahabat-sahabatnya adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita semua. Wah, begitu bahagianya ya kita bisa menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Nah, apa sih yang harus diperhatikan saat kita bisa menjadi bagian dari sahabat yang baik? Menjadi sahabat yang baik yaitu kita harus bisa saling memperhatikan, mendukung. Nah, saat Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya yang begitu besar dengan memberikan nyawanya kepada kita, kita sebagai sahabatnya Kristus juga, apa yang harus kita lakukan? Iya benar, melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Apa ya? Ada yang tahu adik-adik perintah apa yang Tuhan Yesus mau dari kita? Siapa yang masih ingat cerita Alkitab minggu lalu? Iya, Tuhan Yesus mau kita mengasihi Tuhan Yesus dan juga mengasihi sesama kita tanpa syarat, seperti Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua tanpa memilih adik-adik ini apa kemarin cerita kita sebelumnya, apa adik-adik rambutnya keriting, rambutnya lurus, rambutnya panjang, rambutnya pendek, kulitnya hitam, kulitnya putih. Enggak, Tuhan Yesus enggak membeda-bedakan. Nah, sama seperti itu Tuhan Yesus mau kita mengasihi Tuhan Yesus dan sesama kita dengan sempurna, dengan baik, dengan tanpa syarat. Nah, karena Tuhan Yesus sudah menganggap kita sahabatnya dan kita juga sahabat Tuhan Yesus, nah kita juga harus bisa menjadi sahabat yang baik buat
teman-teman kita. Baginda mau menjadi sahabat yang baik juga buat adik-adik di rumah, dan adik-adik di rumah bisa menjadi sahabat yang baik juga buat sahabat-sahabatnya. Sahabat itu saling melengkapi, seperti tadi ada mentega dengan roti, kemudian ada baju dengan celana. Nah, seperti tadi Sisi dan Rika, saat temannya atau sahabatnya merasa sedih dan kesulitan, kita harus saling mendukung, menghibur, mengasihi. Oke adik-adik, mulai saat ini karena Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat kita yang sangat baik, dan kita juga mau meneladaninya menjadi sahabat buat teman-teman kita yang baik juga, yang saling mengasihi tanpa syarat dan juga mendukung satu sama lain. Selamat menjadi sahabat yang baik. Nah adik-adik, kita mau menutupnya cerita kita pada hari ini dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah menjadi sahabat kami dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan, kami juga mau belajar menjadi sahabat-sahabat yang baik juga untuk sahabat-sahabat kami Tuhan, seperti teladan yang Kau boleh berikan kepada kami. Kami juga mau menjadi layak di hadapan-Mu untuk menjadi sahabat-Mu ya Tuhan, dengan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami dengan tanpa syarat, tanpa memilih apapun itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi juga mau unjuk dari cerita Alkitab ini. Kiranya Kau berkati kami dalam setiap studi kami yang masih dilakukan secara online. Kiranya Kau juga berkati negeri kami yang saat ini masih dilanda oleh pandemi. Kiranya Kau pulihkan negeri kami dan negara-negara lain dari pandemi ini. Berkati orang tua kami, berkati kakak, adik, dan teman-teman kami juga ya Tuhan. Sertai kami dalam setiap perbuatan kami sehingga seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik semua yang sudah mau mendengarkan cerita kita pada hari ini. Kita mau menutupnya dengan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku.